jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini tentang adu domba penghalang surga. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita mau coba lanjutkan lagi nih berbicara masalah tentang katanya gini. Apa benar katanya hingga dalam Islam itu ya dibolehkan untuk menolak bahkan membantah setiap omongan orang-orang yang telah terbukti melakukan adu domba di dalam kehidupan kita nih. Dan apakah boleh juga memutuskan silaturahim dengan orang-orang tersebut supaya nggak membawa dampak negatif pada kita nih. Mungkin bisa penjelasannya dari Ustazah Liza biar kita nggak salah persepsi. Mohon izin, silakan Ustazah. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Bang Fadli. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Berkata Abu Hatim bahwasanya kewajiban bagi para manusia semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, itu menjauhi pemikiran tentang sebab yang akan menjerumuskan kepada permusuhan di antara manusia dan berusaha memecah belah perkataan mereka. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghindari kafir Quraisy di Mekah dengan berhijrah kepada Madinah dari keadaan tidak aman dan lemah menjadi keadaan aman dan kuat. Rasulullah SAW berkata, la yadkhulul jannah man qati'a rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hal ini bukan memutus tali silaturahmi. Karena tali silaturahmi itu memutus tali kasih sayang. Tapi ini memutus mata rantai agar tidak berlangsung dan kita tidak kena imbas efek negatif dari perilaku mereka. Bisa jadi dia introspeksi. Kenapa sampai kita menjauhinya? Dan bisa jadi dia pun ada jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berubah. Tapi kalau kita mampu untuk menghadapinya, why not? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Man lam yastati, kalau engkau tidak mampu, maka rubahlah dengan tanganmu. Atau dengan yang kedua, yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, dan kata Rasul, apabila engkau tidak mampu juga, maka tolaklah, hindarilah dengan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Menentang pelaku kebatilan adalah kewajiban yang dituntut dalam agama Islam sesuai kemampuan dan kekuatan kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kalau masih susah juga, kata Ustadz Maulana, EGP aja. Apa tuh? Emang gue pikirin, cuy. Gitu. Ada doanya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Waghfir lima la ya'lamun. Wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Kata orang Sunda, alus teka sanjung, goreng henteu pundung. Ada yang menyanjung, ada yang memuji, kita tidak terasa tersanjung. Tapi kalau ada yang menjelekkan kita, kalau kata orang Sunda henteu pundung, baper. Biasa aja, ada yang muji biasa, ada yang menjatuhkan juga ya biasa saja. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat adu domba sehingga tidak menghalangi kita daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang gak gampang nih kadang-kadang kita kalau ketemu sama orang yang adu domba kita tuh kita gak berasa juga dia adu domba. Nah ingat juga itu kadang masalahnya. suka bilang nih Pak Fadli, orang yang zolim itu dikabulkan doanya oleh Allah. Betul. Tapi di situ jangan sampai kita mencaci. Betul. Karena di situ ada adab kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran. Terima kasih Sami-sami, banyak. Bang Nah sekarang Fadli. kita akan lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Saya punya video nih tentang film pendek orang yang ketahuan adu domba. Coba kita lihat videonya. Ini dia tayangannya nih. Fadli yang main di situ. Enggak. Si Jongkoy. Ngapa? Sedikit ngapa? Ngedu-ngedu kayak. Ya. Ini nggak wes ngomong sih mau ke. Ini sukan, ya penggawean kak. Saran terus atau amor. Gue main galot ini sih karena apa? Gitu. Ya gue malah kayak kono, jadi batin. Allah, kok kayak dekat api kayak pakai beliau dong. Ini sepi sama nih ngapurane, udah arep ngecah loro mana, wis kapok nyong. Tapi ya ini jalan tolong, misal pacaran gue mbok kumpul-kumpul kayak biyen. Wes kene wae Ben, saiki kowe tak di ngapurani, tapi kowe kudu ana syarate, introspeksi diri, ben urip kowe apik. Ora kaya ngene ngeduni batiri, kepriye maksud iki? Ah, ora kaya carane yo, ora nrimo nyong. Wong apa ngrumati sakene tukang ngedu batiri ki udah kacau tok
diampuni. Iya, ini kita lihat nih orang kayaknya udah kapok banget gitu yang adu domba ya. Tapi pertanyaannya gini nih Ustadz Maulana nih, apakah benar nih para pelaku adu domba ini dapat juga diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya jika pelaku si taubat dari pelaku adu domba ini agar Allah hapus semua dosa-dosanya? Apakah harus minta maaf sama orang yang diadu domba? Kalau misalnya banyak semuanya harus diminta maafin? Atau mungkin bagaimana kalau seandainya orang yang diadu domba ini dia nggak mau memaafkan? Apa yang harus dilakukan? Oke deh, Mohon izin. kita langsung aja, tos praktek. Boleh, Mas boleh, Arci Ustaz. silakan jadi orang Praga ya. Sini, ayo sini. Duduk, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, ini Mas Arci, silakan duduk. Ya. Silakan duduk Mas Arci. Nah, alhamdulillah langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan Mas Fadil bagus sekali. Izin Ustaz Alisa, Ustaz Sam, bisa mendampingi Mas Arci? Ya. Siap, Ustaz. Oke, siap. Bagaimana solusi atau cara bertobat orang yang adu domba? Kita bagi tiga dulu. Dosa itu ada tiga. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik. Dosa syirik. Yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah. Dosa anggota tubuh, taubat dan sebagainya, sholat, berjatuhan dosa. Bahkan berwudu sudah berjatuhan dosa. Tapi ada yang ketiga. Dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Apa itu? Kaitannya dengan dosa kepada sesama manusia. Salah satunya adalah adu domba ataupun namimah. Nah, cara yang terbaik, contoh, Mas Arci melakukan kesalahan. Sudah membuat Ustaz Sam tersinggung. Arci berusaha untuk minta maaf. Iya. Teknik yang digunakan Arci, ingat ya, yang pertama kan memang bertobat. Beristighfar, bertobat, menyadarkan dirinya. Dan untuk bertobat itu, karena kaitannya dengan dosa kepada sesama manusia, maka Mas Arci harus mendatangi Ustaz Sam untuk meminta maaf. Untuk apa? Mengharapkan keridhaannya. Teknik yang digunakan adalah traktir Ustaz Sam. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau lagi ketemu dengan dia. Dia menyakiti Bawakan hati kado. perasaan saya. Bawakan kado. Ini ada nasi goreng, Ya. 2, saya 1, Ustaz Sam 1 ya. Ya. Jadi gini, teknik yang digunakan adalah menjamu dulu. Ya. Datang ke acaranya atau datang tiba-tiba ada kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tidak mendapatkan, maka dia harus sampai mendapatkan ridhonya. Sampai mendapatkan ridhonya. Terserah mau diapain, pura-pura, ini anaknya dan sebagainya. Bawakan hadiah, ajak makan. Paling enak itu kalau ngajak makan deh. Aman itu, makanlah. Apa sih, kenapa gak mau makan? Pertanyaannya, kalau Ustaz Sam belum maafin, maka berusaha mundur dulu, mencari waktu yang baik untuk minta maaf. Ada kesalahan besar ini. Jimmy-jipnya dong. Jimmy Jeep. Ya. Lagi istirahat orangnya Ustaz. Nggak ada urusan. Ya, dengerin. Ada kesalahan di masyarakat. Aku kan sudah datang minta maaf. Tapi dia tidak maafkan, berarti dia yang tanggung dosanya. Tidak. Tetap Anda menanggung sampai dia ridho. Dan kalau memang dia menyebabkan itu rusaknya nama baiknya, maka kembalikan nama baiknya. Kembalikan nama baiknya. Kalau memang gara-gara perlakuanmu sampai dia dikeluarkan dari kerjaan, maka carikan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Gara-gara itu dia tersingkirkan dari kampungnya, maka didiklah, angkat nama baiknya untuk sebaik-baiknya. Dan kembalilah bersalaman, minta maaf. Oh ya boleh, kasih handphone juga boleh. Pintar juga ya. Balik Ustaz, udah damai jadi dibalikin. Oh udah damai jadi balikin. Jadi itu teknik yang kita lakukan supaya bisa mendapatkan keridhoannya. Ya silakan dibalikin. Terima kembali. kasih banyak Ustaz Jadi itu Maulana. tekniknya. Iya. Supaya bisa mendapatkan kasih sayang. Tapi ingat ya, dosa apapun pasti Allah akan puni. Tapi Iya. kalau dosa kepada sesama manusia, kata Allah, engkau tidak berdosa kepadaku, tapi engkau berdosa kepada hambaku, maka uruskan dulu urusanmu kaitannya dengan hambaku, baru Masya kau Allah. datang kepadaku minta ampun. Iya, jadi kalau misalnya urusannya dosanya sama Allah, Allah maafkan. Tapi kalau dosanya sama orang atau sesama, minta maaf sama orang itu Dan baru. kalau orangnya udah meninggal, Nah.
Teknik kalau orangnya sudah meninggal, maka datangi keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya. Kalau perlu bersedekah dengan niat pahala Iya, untuk iya. almarhum. Masya Allah, ini gara-gara tadi FD-nya dipakai, timer kagak ada ini, iya kan? Bablas terus ini tausiahnya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Ya Ustadz Syam, nih mohon izin, kita lanjut lagi nih. Benarkah ada doa nih yang katanya diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya agar terhindar dari berbagai fitnah? Ya, fitnah terutama dari adu domba. Dan bahkan katanya doa ini bagus banget nih jamaah nih. Kalau sampai ada orang yang mau ngadu domba kita atau mau fitnah kita, itu doanya bisa bikin berbalik orang itu yang mau fitnah kita kena sendiri gitu. Mohon izin, Subhanallah. Ustaz Syam penjelasannya nih. Kita kan baru dengar-dengar doang. Amalannya gimana, bener nggak gitu? Baik, Silakan Ustaz Syam. Tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zaliza, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Subhanallah, doa ini ada di dalam Al-Quran. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami ini sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkan kami daripada tipu daya orang-orang kafir dengan rahmat-Mu ya Allah. Dari surah Yunus ayat 85 sampai dengan ayat 86. Bolehkah mengamalkan doa ini? Sangat boleh. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah yakni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala atau terjangan-terjangan, serangan-serangan daripada orang-orang yang zalim terhadap kita. Karena kita harus yakin bahwa kita ini adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan tersebut, ketika keluar rumah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, maka dengan nama Allah kita telah bertawakal kepada Allah. Adapun orang-orang yang mau zalim terhadap kita, adapun orang-orang yang mau memfitnah kita, bisa saja fitnah mereka berhasil untuk menjatuhkan kita. Namun subhanallah, di mata Allah kita tetap mulia. Intinya kita mengejar pandangan Allah. Kita mengejar daripada matanya Allah Subhanahu wa taala atau pandangan Allah terhadap kita. Kita tidak mengejar pandangan manusia. Adapun mungkin nama baik kita dirusak di hadapan manusia, yang penting nama baik kita tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan ada doa supaya terhindar daripada fitnah mereka, memang ada. Tapi kalau bisa jadi mereka berhasil. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkannya. Supaya apa? Itu ujian juga bagi diri kita. Kemudian ada lagi doa daripada baginda Nabi SAW sebelum kita beri salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Lalu membacalah dia Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya, min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi terhindar daripada fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, kemudian terhindar daripada fitnah al-masih ad-dajjal, kemudian terhindar daripada fitnah dari orang-orang yang hendak menjatuhkan diri kita. Rasulullah SAW kalau kita mau katakan siapa yang paling banyak berdoa, ya Rasulullah. Siapa yang paling banyak beribadah, ya Rasulullah. Apakah Rasulullah dapat fitnah? Tetap dapat fitnah. Rasulullah SAW siapa yang paling bagus akhlaknya? Rasulullah. Apakah Rasulullah masih sasaran adu domba? Tetap jadi sasaran adu domba. Jadi tidak peduli seberapa baik kita, seberapa mulia kita, tetap akan ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Kita berusaha baik kepada orang lain. Kita berusaha mulia untuk orang lain. Kita berlaku yang sempurna untuk orang lain. Namun masih ada juga orang-orang yang tidak suka dengan diri kita. Intinya kita mengejar daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab api jahannam. Amin. Wa min adzabil qabr, dan Amin. juga daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan wa min syarri, dan daripada keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustaz Syam. Ya Allah, ini kita bicara masalah tentang fitnah ini, namanya manusia ya, hidup ya. Pasti akan ada terus cobaannya, tapi paling enggak kita sudah berusaha. Orang Nabi aja yang udah berdoa yang luar Paling biasa, perfect, iya. masih tetap kena Masih juga bicara dari masalah fitnah, tentang masih fitnah. juga Tapi Hanya diadu kalau domba. kita kena netizen, Nah, santai aja. Santai Ustaz ya? Santai aja. Hmm. Kalau nggak mau dikomentari, tutup blog apa gimana? Tutup komen. tutup komen. Atau Masya berhenti main Allah. sosmed. Ya. Iya, nah ini terima kasih banyak buat guru-guru kita nih. Mohon izin sebelumnya Ustaz Zaliza, Tabe, Ustaz Syam, Ustaz Maulana Tabe. Saya mau ketemu teman saya dulu sebentar.
Aku ikut nggak? Nggak usah, ada yang mau dibicarakan nih. Agak penting jamaah, ikutin saya ya. Sebentar, mohon izin. Assalamualaikum, Shiren. Gimana kabar, sehat? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Tadi tuh denger lagi ngebahas tentang adu domba. Betul banget. Aduh, ternyata bahaya banget ya kalau kita tidak bisa menjaga lisan yang keluar dari mulut. Yang ada orang malah jadi berselisih kan. Nah, ini makanya nih buat teman-teman yang ada di rumah, jamaah Islam Tunda juga harus jaga nih ya. Jangan sampai ngomong tuh seenaknya. Betul. Tapi kalau ngomongin masalah mulut nih Shiren, aku ada loh ini ya referensi pasta gigi yang dapat menghilangkan segala masalah mulut dan cocok dipakai setiap hari dan aman juga untuk keluarga pastinya. Kamu mau tahu nggak? Kalau itu aku udah tahu, alhamdulillah nih. Ini nih, pakai ini aja. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah, sama dong. Aku juga pakai Sasha. Dan aku yakin banget nih, pasta gigi ini bisa menghilangkan semua masalah mulut kita. Nah benar nih Mas, karena aku udah merasakan langsung hasilnya nih. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan ini penting nih, juga dilengkapi dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar dan tahan lama. Wah betul banget. Dan pasta gigi Sasha ini juga dijamin halal dan aman juga kalau kita gunakan setiap hari. Karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang juga berasal dari hewan nih. Nah Mas, satu lagi nih. Siwak ini kan adalah bahan alami yang kita semua udah tahu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi, insya Allah nih selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Masya Allah luar biasa banget ya. Selain bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut, kita juga bisa dapat pahala sunnah. Wih Masya Allah. Dan aku semakin yakin nih untuk pakai pasta gigi Sasha ini. Bener banget, jadi udah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan membacakan sosial medianya Islam Itu Indah ya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah seneng banget, ternyata udah pakai juga sama keluarga ya. Pakai dong, ini tuh Dan enak ini banget. paling tepat sih Paling Shiren. tepat. Wah iya. seneng banget, anak-anak juga seneng, Iya, kita juga anak-anak seneng. bisa pakai.